Oke, halo teman-teman, balik lagi di Kreatif VDN. Terima kasih supportnya untuk selama ini ya teman-teman ya. Untuk hari ini, kali ini kita akan lebih banyak untuk bercerita dari berita kayak gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman ya mungkin beberapa waktu yang lalu mendengar berita bahwa di Jogja, di Bantul kayak gitu, beberapa kali ditemukan seorang mayat kayak gitu ya, baik itu yang sudah menjadi kerangka ataupun juga masih utuh kayak gitu. Sepertinya kita sebagai seorang manusia kayak gitu ya, kita harus tetap untuk menjaga rasa memiliki antar sama manusia, karena bagaimanapun juga hak hidup itu adalah hak asasi manusia paling dasar. Kita tidak bisa untuk merenggut hak hidup seseorang, karena yang boleh merenggut itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga berdoa semoga korban yang mendapatkan kekerasan tersebut hingga meninggal juga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya, diampuni dosanya, dan juga amal ibadahnya diterima. Amin. Seperti itu. Tapi sebelum kita melihat cuplikan berita tadi ya, untuk mendengarkan cuplikan berita, ini aku mau kenalin salah satu makanan khas dari Jogja, namanya Yangko Murni, aneka rasa dari Mbak Rini ya teman-teman ya, dari Potrono Banguntapan Bantul Yogyakarta. 081325076432 buat teman-teman yang mau nyari oleh-oleh nanti buat lebaran, buat keluarganya, buat dibawa ke tempat rantauan. Ini cocok banget karena dia tahan cukup lama ya teman-teman, dan rasanya enak. Udah aku coba juga, ada berbagai macam rasa, ada durian, ada strawberry. Ini yang strawberry kayaknya, yang merah kayak gini. Ada yang coklat juga, ada yang hijau juga. Atau buat suguhan kalau di rumah waktu sawalan besok ya, banyak kunjungan tuh boleh banget dicoba aja untuk disediakan kayak gitu, pasti habis karena ini rasanya kuat. Ini manisnya tuh pas dan nggak bikin pahit di tenggorokan. Udah habis dua. Yang gue baru ini. Jadi itu ya teman-teman ya, di Jogja di akhir-akhir ini juga memang sorry, maaf teman-teman, kaget ada iklan bikin kaget. Iklannya apa, nyala sendiri pas bacain berita yang agak horor gitu. Di Bantul, geger penemuan mayat wanita terbungkus kain merah di Bantul. Ini dari Detik Jogja ya teman-teman, bisa cek nanti di detik.com. Ini kejadiannya udah lama ya, di 4 Februari 2025. Ini penulisnya Pradito Rida Pertana. Warga Karangjati bangun jiwo kasihan Bantul. Karangjati kasihan Bantul itu deket banget sama rumahku ya. Itu cuman ya 5 menitan lah dari rumah kayak gitu. Digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita terbungkus kain merah, warna merah. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey mengatakan kejadian bermula saat masyarakat mencium bau menyengat dari salah satu rumah Karangjati sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan tapi rumah tersebut kosong dan belum kondisi terkunci. Jadi di sana kosong dan dalam kondisi terkunci ya. Warga lalu melaporkan ke Polsek Kasihan dan akhirnya polisi datang lalu membuka paksa pintu rumah, kata Jeffrey saat dihubungi wartawan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, polisi dan warga mencari asal dari bau menyengat itu. Ternyata bau tersebut berasal dari sesuatu yang ditutupi kain berwarna merah. Saat pintu terbuka, dicurigai bau berasal dari sesuatu yang ditutupi kain warna merah. Saat dicek, benar, ternyata berisi seorang perempuan dengan kondisi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang ditemukan ternyata sosok manusia, wanita kayak gitu, dalam meninggal. Selanjutnya, tim Inafis Satreskrim Polres Bantul mendatangi lokasi kejadian dan melakukan identifikasi. Adapun identitas mayat tersebut adalah wanita berinisial W, umur 33 tahun. Kita berdoa bersama untuk korban supaya arwahnya diterima di sisinya, amal ibadahnya diterima di sisinya, dan ditempatkan di tempat yang paling baik di surganya. Amin. Dan juga baca berita ini tidak berniat untuk mengingatkan kembali keluarga pada apa yang sudah terjadi seperti itu, tapi kita menjadi punya pelajaran ya untuk ikut
dalam menjaga kehidupan sesama manusia, seperti itu. Harapannya juga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena beberapa kali informasi yang beredar kayak gitu bahwa kejadian ini berawal karena sebenarnya yang membunuh itu adalah mantan suaminya kayak gitu. Kita coba cari ya. Kita cari kronologi lengkapnya. Tadi 4 Februari, berita 4 Februari, kita buka lagi Detikcom di tanggal 8 Februari 2025. Terungkap temuan mayat wanita terbungkus kain merah di Bantul, Sabtu 8 Februari, tadi 4 Februari. Warga Karangjati dan seterusnya digegerkan. Ternyata mayat seorang wanita berinisial W. Wanita itu menjadi korban pembunuhan, kayak gitu. Jadi sebelumnya yang membunuh itu belum tahu ya. Berawal dari bau menyengat, warga lapor ke polsek lalu ditinjau kayak gitu. Dan ternyata faktanya adalah yang membunuh adalah suaminya sendiri. Jadi inisial Ibu W ini dibunuh oleh suaminya sendiri. Wanita yang ditemukan tewas terbungkus kain merah di rumah kawasan Taman Tirto Kasihan Bantul ternyata korban pembunuhan. Korban bernama W itu ternyata dibunuh suaminya sendiri, inisial A. Mayat itu korban pembunuhan, ujar Kasihumas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawidiana saat dihubungi via telepon Selasa 4 Februari 2025. Jeffrey menyebut pelaku A tadi ditangkap tak jauh dari lokasi penemuan jasad W. A tadi disebut tak melawan saat diamankan. Diamankan 1 km ya dari rumahnya. Jadi kalau 1 km itu ya berarti dari lokasi kejadian 1 km ya masih dekat ya, karena kalau dari Karangjati itu termasuk daerah padat penduduk. Di lokasi rumah temannya atau nongkrong pelaku, tidak ada melawan saat ditangkap katanya. Terkait motif pembunuhan itu, Jeffrey menduga dilakukan oleh si A karena emosi. Korban yang selama ini sudah pisah rumah itu datang menemui A untuk meminta cerai. Jadi mungkin emosi ya karena diminta cerai kayak gitu, tapi harusnya juga nggak perlu pakai cara membunuh kayak gitu ya, karena ya kasihan juga, masa nggak berpikir panjang kalau misalkan kejadian itu terjadi nanti efeknya seperti apa, masa nggak kepikiran kayak gitu. Ternyata nah ini sadisnya nih, korban dipukul pakai linggis teman, pakai linggis. Tahu kan linggis itu buat nyungkil gelasi, kejam banget nih, merinding aku. Si A ini kejam banget, dia membunuh si W dengan pakai linggis. Kasihumas Polres Bantul AKP Nengah tadi menyebut korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Korban tewas usai dipukul menggunakan linggis. Dari pengakuan pelaku dipukul dengan linggis di kepala belakang. Hasil pemeriksaan inafis juga memang ada luka pada kepala belakang akibat pukulan, kata Kasihumas Polres Bantul. Dia menyebut pelaku dan korban sebenarnya sudah pisah rumah selama 3 tahun. Hari itu korban mendatangi pelaku untuk mengurus perceraian. Jadi memang di tahun-tahun ini ya, di 5 tahun ke belakang ini, 5 tahun terakhir ini di Jogja sendiri banyak kasus perceraian ya kayak gitu ya. Kita tidak pernah tahu masalah apa kayak gitu, tapi pas zaman COVID juga mungkin masalah ekonomi yang menjadi latar belakang ya kayak gitu. Korban dan pelaku sempat cekcok sebelum pembunuhan terjadi. Si W tadi korban lalu berjalan ke kamar tidur. Saat itu A mengikuti si W dan kebetulan di dekat pintu kamar terdapat 2 linggis berbalut kain dengan panjang sekitar 70 cm. 70 cm itu hampir segini ya linggis itu ya. Karena linggis itu memang panjang kayak gitu buat nyungkil kayu dan sebagainya. Jangan-jangan linggisnya yang gede ya. Jadi ada 2 linggis yang kecil sama yang gede. Takutnya yang gede, kayaknya yang gede. Pada saat korban memakai hijab jilbab, tersangka memukul korban dengan linggis 1 kali dan mengenai kepala bagian belakang. Gila gak sih? Kayak dipukul pakai besi kayak gitu ya kan. Linggis itu besi ya teman-teman ya, bukan kayu kayak gitu. Hasil pemeriksaan investigasi memang ada kepala bagian belakang menurut Jeffrey kayak gitu. Jadi berawal dari emosi karena minta cerai, padahal sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun kayak gitu. Ya kita berdoa bersama untuk korban supaya ditempatkan di sisinya, amal ibadahnya diterima bulan baik ini. Semoga beliau juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan si A ini mendapatkan ganjaran yang setimpal kayak gitu. Karena ini kejam banget ya,
walaupun entah ini sudah direncanakan atau tidak, yang namanya linggis di tempat kayak gitu ya pasti agak nggak make sense ya kalau misalkan ada linggis di dekat kamar terus itu digunakan secara tidak sengaja, kemungkinannya mah udah disiapin dari sebelum-sebelumnya, tapi kita nggak tahu ya. Semoga keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan juga diberi ketabahan kayak gitu. Amin. Kita berharap kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi ya di Yogyakarta, khususnya di Bantul, di Indonesia kayak gitu. Ya, kita cuma bisa berdoa dan berharap aja kayak gitu. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman, terima kasih atas supportnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya channel ini tetap berkembang. Oke, thank you teman-teman ya. Jangan lupa tetap berhati-hati yang mau mudik, yang sudah sampai rumah juga jangan lupa bawa oleh-oleh yang Mbak Rini, produksi dari Mbak Rini.